Dan akhirnya, bola api itu berhenti tepat di atas rumah Pak Dirja, tetangga depan rumah Guntur. Tak lama guys, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil disusul dengan suara teriakan Arini. Ternyata kepala Arini sudah terbakar api dan diduga karena kompor yang meledak. Hai guys, selamat datang di Tutur Devina. Karena cuma di sini aku akan mengungkap misteri tanpa batas. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Kali ini aku akan membahas kisah nyata rumah terkutuk. Siapa yang menghuni rumah ini akan terkena santet yang berujung kematian. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita ulas sampai tuntas. Tragedi Rojopati, Santet Braja. Rojopati dalam istilah Jawa memiliki arti pembunuhan, sedangkan teluh atau santet braja dalam bahasa Sanskerta adalah petir atau halilintar. Santet braja ini biasanya berwujud gumpalan bola api yang kemudian akan meledak di atas rumah orang yang dituju. Konon gumpalan bola api ini akan berubah menjadi sosok seperti manusia, namun berkepala api. Ia akan berjalan di dalam rumah, kemudian memilih salah satu penghuninya sebagai korbannya. Kisah nyata ini terjadi di Temanggung tahun 1980. Sang narasumber, sebut saja Pak Guntur, beliau ini bercerita tentang kejadian yang ia alami sendiri ketika masih berusia belasan tahun. Kala itu si Guntur habis buang air besar, tapi jarak antara WC dengan rumahnya ini cukup jauh. Karena jarak antara WC dan rumahnya ini cukup jauh dan penerangan di desa masih sangat minim, jadi Guntur membawa sebuah lentera kecil di tangannya. Ia kemudian berjalan cepat karena pada saat itu hujan mulai sedikit turun. Di tengah perjalanannya, ia melihat ada cahaya api yang melayang. Ia pikir masih ada orang yang berkeliaran membawa obor. Yang tadinya ia pikir itu adalah orang yang membawa obor, ternyata dugaannya salah. Pasalnya, bola api itu tiba-tiba naik dan semakin tinggi. Bahkan bola api itu terbang melayang-layang di langit. Dan akhirnya, bola api itu berhenti tepat di atas rumah Pak Dirja, tetangga depan rumah Guntur. Karena mulai takut nih, Guntur segera menggedor-gedor pintu rumahnya sendiri. Sesekali kepalanya tuh melirik dan nengok ke arah bola api itu yang masih mengitari rumah Pak Dirja. Bola api itu lama-lama kok makin merendah dan mendekati genteng rumah Pak Dirja. Dan tak lama setelah itu, terdengar suara ledakan yang cukup keras. Setelah itu Guntur langsung masuk ke dalam kamarnya. Bahkan ketika ibunya tanya ada apa, itu tuh gak digubris sama sekali guys. Keesokan harinya Guntur dibangunkan oleh ibunya yang memberitahu jika Kinanti, anak Pak Dirja ini meninggal dunia. Kagetlah si Guntur ini dan langsung ke depan untuk memastikannya. Ketika di depan rumah dah mulai rame tuh para warga desa yang akan memasang tenda di depan rumah Pak Dirja. Guntur ini benar-benar gak nyangka guys, ya gimana ya, orang semalam mereka tuh habis ketemu di dekat masjid habis sholat maghrib. Kok tiba-tiba paginya ini bisa meninggal dunia? Karena kematian Kinanti yang mendadak dan tanpa sebab ini mulai menjadi buah bibir di desanya. Biasalah ya guys, kalau di desa itu kabar buruk tuh cepet banget nyebarnya. Salah satu kerabat Pak Dirja yang waktu itu ikut memandikan jasad Kinanti yang bernama Mbok Rubiah. Dan Mbok Rubiah ini tuh bilang kalau dia melihat ada tanda gosong di telapak tangan dan punggung Kinanti. Ya memang gak wajar sih ya meninggalnya. Karena ada tanda-tanda inilah warga mulai menduga kalau kematian Kinanti ini merupakan akibat dari teluh atau santet. Dugaan ini itu juga diperkuat lagi guys, karena Pak Dirja baru saja memenangkan pemilihan Kades atau kepala desa. Setelah 40 hari meninggalnya Kinanti, desa di sana tampak sedikit tenang dan kebetulan juga warga di sana sedang disibukkan dengan hasil panen tembakau, termasuk Guntur dan keluarganya. Ketika itu Guntur dan ibunya sedang memotong tembakau di depan rumah malam-malam nih guys. Sampai akhirnya ekor mata Guntur ini tuh melihat ada sesuatu yang jauh di sampingnya. Guntur pun nyenggol ibunya dengan sikunya dan bilang, "Bu, itu apa?" gitu. Tanya Guntur sama ibunya. Nah ibunya ini tuh juga ngeliat guys cahaya api kecil yang ada di jauh ini. Warnanya itu merah sedikit ke kuning-kuningan. Seketika ingatan Guntur ini tuh tertuju pada kejadian malam sebelum Kinanti ini meninggal dunia.
ia melihat ada bola api yang melayang-layang yang ia pikir itu adalah sebuah obor, guys. Guntur dan ibunya masih mengamati cahaya api itu, yang ibunya pikir itu memang sebuah obor. Ya sama kayak si Guntur nih guys, yang mikir itu adalah orang yang membawa obor. Namun ternyata dugaan itu salah. Cahaya api itu bukanlah sebuah obor, melainkan kepala manusia yang terbakar api lengkap dengan tubuhnya yang sedang berjalan. Beberapa saat kemudian sosok itu berubah lagi menjadi gumpalan api dan terbang mengintari genting rumah Pak Dirja. Dan tak berselang lama, bola api itu pun meledak. Duar. Keesokan harinya tersiar kabar nih guys, kalau Bu Wening, istri Pak Dirja ini meninggal dunia. Kurang lebih tuh keadaan terakhirnya sama seperti Kinanti putrinya. Punggung dan telapak tangannya ini dalam keadaan gosong. Meninggalnya istri Pak Dirja ini tentunya semakin menguatkan dugaan warga tentang santet itu, ya nggak sih guys? Setelah kepergian istrinya Pak Dirja, kini keadaan Pak Dirja semakin memprihatinkan. Tubuh Pak Dirja pun mulai kurus kering, wajahnya menghitam, dan ia juga harus terpaksa lengser dari kepala desa. Tak lama, Pak Dirja pun akhirnya meninggal dunia dan entah apa penyebabnya juga nggak tahu. Di keluarga Pak Dirja yang masih tersisa tinggal anak terakhirnya yang bernama Sugondo. Sugondo yang menyadari ketidakwajaran ini memutuskan untuk menyelamatkan diri dan pergi ke rumah ibunya yang ada di daerah Bantul. Apakah cerita seram ini sudah berakhir? Oh, belum guys. Rumah Pak Dirja pasca tragedi santet itu berubah menjadi rumah yang sangat angker dan mematikan. Setelah rentetan demi rentetan kematian yang terjadi, kini rumah itu tampak kosong tak berpenghuni. Yang merawat ya cuman Bu Rubia yang berani. Ya sesekali ini Bu Rubia tuh cuman nyapu halaman depan rumahnya supaya tidak kotor aja. Nah ada cerita lagi guys, suatu malam ketika Guntur sedang rokokan di depan rumah, sesekali tuh matanya ngelirik ngeliat ke arah rumah Pak Dirja. Suasana malam itu tuh tampak sangat sepi. Maklum saja guys, kalau di desa itu setelah Isya penduduknya tuh sudah nggak beraktivitas lagi dan memilih beraktivitas tuh di dalam rumah. Pas lagi enak-enakan rokok nih, tiba-tiba saja Guntur mencium seperti bau sesuatu yang terbakar. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, mencari tahu bau itu berasal dari mana. Dan tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Krek. Pintu itu adalah pintu rumah Pak Dirja. Guntur pikir, baru biyah paling itu ya. Nah, tiba-tiba matanya Guntur ini kembali tertuju pada rumah Pak Dirja. Ternyata ada sosok wanita berambut panjang mengenakan kaos oblong yang sudah lusuh. Nah Guntur mulai diem nih. Aduh siapa nih kok mulai panik. Ternyata itu adalah Kinanti. Merinding cuy. Nah kagetlah si Guntur ini. Terus Guntur tuh berpikir dan berdiam diri. Dan setelah melihat sosok Kinanti ini, Guntur mulai diam dan menyadari sosok Kinanti ini tuh ngelambai-ngelambai si Guntur dan ngajak ke dalam rumahnya. Ya, pokoknya gitulah ya guys. Nah, karena ketakutan nih, Guntur langsung masuk ke dalam kamarnya. Ya gimana nggak takut ya ada sosok. Itulah pokoknya. Tanya Guntur yang diperlihatkan adanya sosok penampakan. Tapi ada juga guys cerita dari tukang nasi goreng yang saat itu sedang lewat di depan rumah Pak Dirja. Tiba-tiba ada laki-laki yang ingin membeli nasi goreng. Tapi anehnya laki-laki ini tuh diem terus. Dan cara pesennya tuh cuma nunjuk. Udah. Tukang nasi gorengnya pun langsung membuatkan pesanannya sesuai apa yang dia tunjuk. Biasalah ya kalau penjual tukang nasi goreng tuh suka basa-basi ke pembelinya dan ditanyain nih, bang dari sini ya gitu. Orang baru ya di sini ya, biasalah ya guys basa-basi. Tapi nggak dijawab guys sama cowoknya ini. Namun tiba-tiba saja sosok laki-laki itu berubah menjadi das geni. Sontaklah tukang nasi goreng ini lari ketakutan dan gerobaknya ditinggal begitu aja, bodoh amat. Yang penting aku nyelamatin diri, aku takut. Langsung deh lari sekenceng-kencengnya. Kabar das geni dan angkernya rumah Pak Dirja ini pun mulai menyebar ke penjuru desa. Dan tak sedikit juga
Orang yang bersaksi melihat Das Geni dan arwah mendiang Pak Dirja, istrinya dan Kinanti. Setelah kematian yang tidak wajar ini, akhirnya rumah Pak Dirja kembali kosong tak berpenghuni. Namun beberapa tahun kemudian, rumah Pak Dirja ini kembali ada yang mengontrak nih. Rumah itu dikontrak oleh Pak Sudirman atau biasa dipanggil Pak Dirman. Beliau ini adalah sekdes Pak Dirja sendiri ketika Pak Dirja masih menjabat sebagai kepala desa. Dan beliau juga cukup tahu tentang seluk-beluk rumah angker ini. Makanya beliau mau mengontrak rumah ini. Aku sebutin dulu nih anggota keluarga Pak Dirman. Ini ada Pak Dirman sebagai kepala keluarga, Arini sebagai istrinya, dan Seruni sebagai anaknya. Ada lagi nih satu namanya Mariati. Mariati ini adalah ibu dari Arini atau mertua Sudirman. Setelah mendengar kabar jika rumah Pak Dirja ada yang menempati, para warga jadi menduga-duga lagi nih tentang kejadian santet. Bahkan ada yang menerka-nerka jika Pak Dirman lah dalang dibalik santet keluarga Pak Dirja. Ya alasannya cukup masuk akal sih guys, karena Pak Dirman ini dulunya kan sekdesnya Pak Dirja. Dan ketika Pak Dirja meninggal dunia, ia pun diangkat menjadi kepala desa menggantikan Pak Dirja. Setelah selesai pindahan dan barang-barangnya juga sudah tertata, tiba-tiba tengah malam pukul 1 pagi dini hari, terdengar suara ledakan yang membangunkan seisi rumah Guntur. Ledakan itu terjadi kurang lebih 3 kali. Ya gimana nggak denger ya guys, orang suaranya cukup keras dan tak lama setelah kejadian ledakan itu, hujan mulai turun dengan sangat deras. Setelah itu tiba-tiba Guntur dan ayahnya mendengar suara tangisan dari depan rumahnya. Ya, itu adalah suara Seruni, anak Pak Dirman sedang menangis kencang banget. Ada apakah ini? Guntur dan ayahnya langsung ke sana lah guys, langsung OTW. Nah, belum sempat mengetuk pintu, ayah Guntur ini langsung ditarik oleh Pak Dirman masuk ke dalam rumahnya. Ayah Guntur pun langsung diperlihatkan keadaan Mbah Mariati yang sudah terkapar di ruang tengah. Kondisi Mbak Mariati ini sangat mengenaskan guys, dengan mata yang terbuka dan telinganya ini menghitam. Nah, Mbak Mariati sudah meninggal dunia dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Setelah itu, ayah Guntur ini berinisiatif untuk menutupi jasad Mbak Mariati dengan kain jari, supaya orang-orang yang melayat tidak melihat kondisi terakhir Mbak Mariati yang sangat mengenaskan. Kematian Mbak Mariati ini mulai tersebar di seluruh desa dan kembali membuka pertanyaan. Siapa yang tega mengirimkan teluh ini atau santet ini? Yang tadinya pada nuduh Pak Dirman lah dalang dibalik santet ini, namun keluarganya sendiri malah jadi korban selanjutnya. Setelah kematian Mbak Mariati, pelayat masih berdatangan silih berganti ke rumah Pak Dirman hingga larut malam. Sementara Arini lagi sibuk di dapur sendirian, dan ia terlihat sedang memanaskan air dan membuat kopi untuk para pelayat. Tak lama guys, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil disusul dengan suara teriakan Arini. Ternyata kepala Arini sudah terbakar api dan diduga karena kompor yang meledak. Sontaklah semua pelayat langsung sat-sat menuju ke dapur, termasuk ayah Guntur. Nah, ayah Guntur ini berinisiatif mengambil kain yang sudah dibasahi oleh air dan kemudian menaruh di kepala Arini supaya Arini ini apinya tidak menjalar kemana-mana. Malam itu juga Arini langsung dibawa ke rumah sakit dengan pick up dalam keadaan tak sadarkan diri. Aduh, pretty true. Setelah sampai di rumah sakit, Arini ini langsung dibawa ke UGD. Dan kalian tahu guys, suster yang akan menangani Arini terkejut karena luka bakar dari kepala hingga lehernya ini hampir 100% terbakar. Dan kain tadinya yang ayah Guntur ini buat nutupin kepala Arini yang sudah dibasahi, ketika dibuka sama susternya, kulitnya Arini itu ikut mengelupas guys. Aduh, nggak kebayang ya gimana rasa sakitnya itu. Bahkan dokter juga mengatakan jika paru-parunya Arini ini sudah banyak menghirup asap, sehingga Arini harus dibantu memakai alat bantu pernafasan. Namun naas, sekitar 6 hari Arini dirawat di rumah sakit, ia meninggal dunia. Banyak orang yang berduga guys, jika Arini sebelum meninggal dunia melihat sosok Das Geni yang sudah dipastikan ia akan menjadi target selanjutnya, korban dari santet Braja ini. Namun tidak ada yang tahu pasti itu kebetulan
ke sebuah kecelakaan atau memang karena santet, itu Allahu a'lam. Singkat cerita, waktu pun berlalu, sekitar 2-3 bulan setelah kematian Arini, tanda-tanda santet Braja ataupun das geni sempat nggak muncul lagi dan nggak dengar lagi di desa itu. Namun, di suatu malam di pos ronda, para warga yang sedang berjaga dihebohkan dengan kemunculan lagi di bola api yang terbang melintas. Sontaklah warga yang sedang meronda langsung membunyikan kentongan, tok 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 tok, tok sambil teriak minggat 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 gitu. Hingga akhirnya bola api itu berhenti di atas rumah Pak Dirman. Namun anehnya guys, Pak Dirman ini tuh nggak keluar rumah loh. Padahal di depan rumahnya ini sudah banyak warga yang membunyikan kentongan, bahkan teriak-teriak, bahkan ada yang menggedor-gedor di pintu rumahnya Pak Dirman. Pak Dirman ini tuh nggak keluar guys. Yang keluar ini malah tetangga-tetangganya Pak Dirman karena mendengar suara yang sangat berisik ya kan guys. Sampai akhirnya das geni itu pergi hilang entah kemana. Keesokan harinya Pak Dirman ditemukan tewas gantung diri di dalam rumahnya. Para warga menduga kuat kematian Pak Dirman ada hubungannya dengan santet Braja. Tapi menurut Mbah Wito sesepuh di sana, kutukan santet itu mengarah pada rumah yang dihuni mereka. Pak Dirman, Arini, istrinya Mbak Mariati sudah meninggal. Kini tinggal Seruni, anak Pak Dirman yang masih tersisa. Singkat cerita, Seruni yang menjadi yatim piatu ini diasuh oleh keluarga Bagio. Namun sekitar 2 tahun setelah kejadian itu, Seruni meninggal dunia. Entah apa penyebabnya nggak diketahui pasti. Sekitar tahun 93-94 lah, Sugondo anak lurah Pak Dirja pewaris syah rumah tragedi itu yang dulu kabur ke Bantul balik lagi nih ke rumah Pak Dirja. Nah akhirnya Sugondo ini mewakafkan rumahnya ini untuk desanya dan akhirnya rumah itu digemburkan dan diratakan dengan tanah dan sekarang berubah menjadi lapangan voli. Siapa sebenarnya pengirim santet itu masih belum jelas. Awalnya para warga mengira santet Braja itu hanya mengincar keluarga Pak Dirja saja. Tapi nyatanya enggak guys. Kutukan sindas geni ini terletak pada rumah itu sendiri. Nyatanya tragedi itu juga menimpa keluarga Pak Dirman yang menghuni rumah itu selanjutnya. Dan jika kalian penasaran banget siapa dalang dibalik sesungguhnya santet Braja ini yang wow, kalian bisa DM @Agil R Saputra. Kalian tinggal DM aja kak siapa sih dalang dibalik santet Braja gitu guys. See you, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Dadah.